Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali seri Laravel untuk membangun aplikasi SPP. Pada video pertama sudah dijelaskan bagaimana membuat database-nya. Di video kedua kali ini kita akan membuat halaman login dan halaman dashboard. Nah, untuk video pertama bisa dilihat di blog saya ataupun di channel YouTube. Proses pembuatan database dan tabelnya, jadi tabel-tabel apa saja serta pin-pin apa saja yang digunakan untuk aplikasi SPP ini. Nah, step by stepnya, karena di sini saya menggunakan Linux sementara Anda semua rata-rata menggunakan Windows, jadi ini gambaran ringkasnya saja. Silakan yang menggunakan Windows jalankan komen dengan cara mengetik di klik start, mengklik start dan ketik komen, kemudian klik komennya. Nah, kalau di Linux saya menggunakannya adalah terminal, prinsipnya sama saja. Nah, kemudian Anda buat folder baru namanya Laravel project, atau terserah Anda, baik di drive D maupun di drive E. Nah, kemudian Anda silahkan masuk ke drive tersebut, ke folder yang dibuat. Misalnya ini saya di data di Laravel. Nah, kemudian Anda ketik perintah berikut. Perintah ini adalah untuk menjalankan komposer untuk membuat project Laravel, di mana projectnya disimpan dalam folder project SPP menggunakan Laravel yang digunakan Laravel versi 6. Jadi komputer Anda harus sudah terinstall SAM, dan untuk digunakan PHP dan MySQL-nya juga terinstall Composer. Nah, proses instalasinya silahkan ada di blog saya juga, bagaimana menginstal Laravel di Windows. Nah, dengan ini di sini Anda bisa melihat instalasi komputer di browser di Windows. Nah, bagi Anda yang terlewat dengan video pertama, ini sudah ada di sini, sudah saya siapkan. Ya, di sini sudah saya siapkan membuat tabel dan database. Ini di sini videonya, dan di play saja. Berikutnya, ketika Anda di komen, Anda jalankan perintah berikut untuk membuat project SPP dengan catatan komputer Anda terkoneksi ke internet untuk proses download Laravel versi 6. Ini karena waktu proses download agak lama, jadi saya sudah menyiapkannya, yaitu di Laravel. Ini sudah jadi ya, ini sudah jadi aplikasinya. Sekarang selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah menjalankan Visual Studio. Anda jalankan Visual Studio atau kode editor yang lain. Sini saya gunakan Visual Studio. Kemudian kita buka projectnya dengan cara di file open folder. Nah, kita pilih, dia ada disimpan di D Laravel, di data Laravel. Anda pilih projectnya, saya yang ini, klik OK. Nah, ini sudah dibuka projectnya. Selanjutnya buat terminal baru. Di menu terminal Anda klik new terminal. Nah, di bagian sini sekarang mari kita jalankan servernya dengan cara mengetik PHP artisan serve. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa Laravelnya berjalan di port 8000 di localhost. Jadi silahkan buka browser, Anda ketik localhost 127.0.0.1.8000. Apabila tampil seperti ini, berarti proses instalasi Anda sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita mulai membuat halaman login.
Yang pertama di sini berdasarkan kasusnya bahwa membagi user petugas menjadi dua, yaitu admin dan petugas, sedangkan siswa pun login tapi di halaman yang berbeda. Jadi kita akan skenariokan bahwa untuk halaman petugas kita menggunakan URL berikut petugas seperti ini. Nanti ketika diklik seperti ini keluar kotak login. Nah, berarti kita harus membuat routingnya terlebih dahulu. Di sini silakan Anda buka Visual Studio, kita pilih folder root sini dan Anda klik file web. Nah, yang ini kita biar abaikan saja yang atas. Kita akan membuat root yang baru, root.2 get garis miring petugas. Di sini kita akan menjalankan petugas controller. Metode yang akan dijalankan adalah home login atau login saja juga, login petugas. Nah, koma. Jadi ketika menjalankan diklik seperti ini, maka dia akan menjalankan root petugas. Ini root petugas. Root petugasnya sendiri akan menjalankan metode login petugas yang ada di controller petugas controller. Nah, ini terjadi error. Kenapa error? Karena petugas controllernya belum ada, tidak ada. Jadi tugas kita adalah membuat file petugas controller. Nah, sekarang silahkan balik lagi ke Visual Studio. Di sini Anda untuk membuat controller yang baru, Anda membutuhkan terminal yang kedua. Silahkan di sini Anda boleh klik yang plus ataupun dari menu sini boleh yang mana saja. New terminal. Maka kita punya dua terminal, yang satu adalah sedang menjalankan server, yang kedua adalah untuk proses membuat file-file PHP menggunakan command line PHP Artisan. Nah, sekarang berikutnya di sini Anda membuat root baru, ya, root petugas. Caranya tadi berarti kita membuat root petugas yang ini, ya, seperti ini. Setelah membuat root petugas, di sini Anda membuat petugas controller, file controller, yaitu petugas, awas besar kecilnya berpengaruh, petugas controller dengan menggunakan perintah PHP Artisan make controller nama controller. Jadi di sini Anda ketik PHP Artisan make .2 controller. Nama controllernya adalah petugas controller. Nama controllernya boleh petugas saja juga boleh. Ini kebiasaan saya, tambahkan kata kunci controller untuk menandakan bahwa dia adalah file controller. Jika telah selesai mengetiknya, Anda tekan enter. Nah, kalau sukses berarti kita sudah berhasil membuat file controller. Di manakah letaknya? Letaknya ada di folder app di bagian http, bagian ada di folder controller. Inilah yang kita buat tadi, yaitu petugas controller. Silakan dibuka, filenya akan tampak kosong seperti ini. Nah, di sini apa yang kita ketik? Nah, kita ketik di sini adalah metode yang diminta oleh root tadi, yaitu login petugas. Nah, jadi Anda di sini kita buat metode login petugas. Kita gunakan public untuk enkapsulasenya. Kita buat metodenya function login petugas seperti ini. Nah, maka di sini sudah selesai. Mari kita refresh. Dia tidak akan error, halamannya blank putih. Artinya apa? Artinya file petugasnya sudah diketemukan, controllernya sudah ada, metodenya pun sudah ada. Di sini Anda boleh mengetik misalnya echo
tes hanya untuk menguji saja, simpan dan kita jalankan kembali, ada. Nah, jadi di sini kita akan membuat halaman login. Halaman login itu semua file PHP yang urusannya dengan layar akan kita simpan di dalam resource di sini, di dalam sebuah view, resource view. Nah, nanti di sini kita tambahkan sebuah perintah untuk meloading halaman login dengan menggunakan perintah seperti ini, return view. Nah, di sini sebutkan petugas _form login. Berarti di sini kita harus membuat file baru di dalam folder petugas, di mana di dalam folder resource, di dalam view. Jadi ketika mengetik seperti ini, maka di folder resource, di folder view, kita membuat folder baru. Klik view-nya, klik bagian sini, new folder. Pasti beri nama petugas, besar kecil, awas besar kecilnya berpengaruh, enter. Nah, di dalam petugas kita akan membuat file baru. Anda klik petugasnya, klik di sini, nama filenya home login.blade.php. Nah, awas, kita akhiri dengan blade.php. Sini kita simpan, ketika di refresh ini kosong, kita buktikan di sini tidak ada perintah apa-apa. Kita buktikan di sini mengetik ini halaman login. Nah, maka ketika di refresh, nah, tampil. Jadi halaman login ini berasalnya dari form login ini. Nah, ini di form login ini kita akan membuat form login menggunakan tampilan Bootstrap. Ini Bootstrapnya, Anda masuk ke bootstrap.com, get Bootstrap, kita gunakan versi 4.0 saja. Terus kita masuk ke example. Di sini Anda lakukan seperti ini, login. Nah, kita ambil yang login, klik sign in. Maaf, klik kanan saja supaya gampang, sign in, tab. Nah, di sini sudah tampil. Nanti saya ini seperti ini. Bagaimana kita mengambilnya? Mengambilnya cukup lakukan klik kanan, view page source seperti ini. Nah, ini Anda copy semua, terus simpan di form login seperti ini. Nah, sudah. Kalau sudah, apa yang belum? Di sini ada CSS tambahan namanya sign-in CSS. Kita ambil juga dan simpan di lokal. Klik kanan, save link as, cuman menyimpannya di mana? Menyimpannya di folder publik. Di folder publik Laravel project spp public. Nah, berikan namanya adalah sign-in.css. Nah, yang belum kita download adalah Bootstrapnya. Mari kita download Bootstrapnya dengan cara Anda masuk lagi ke home, pilih versi 4, pilih ke menu download, Anda download filenya, download ini, saya simpan di temp saja. Nah, saya simpan bebas di mana saja, misalnya saya simpan di sini, save. Kita lihat hasilnya, kita ekstrak filenya. Oke, sambil menunggu. Oke, udah sedikit ya. Oke, sedikit lagi. Prosesnya kita simpan di mana filenya, hasil download ini. Nah, sedikit lagi. Filenya kita simpan di folder publik. Jadi untuk
publik ini bertujuan untuk menyimpan file CSS, file JavaScript, dan file-file gambar yang akan kita gunakan untuk aksesoris aplikasi kita. Nah, ini sudah selesai. Kita coba klik kanan di sini, extract to here. Nah, di sini ada hasil ekstraknya ini. Kita masuk ke dalamnya, kita pindahkan folder ini copy, pindahkan ke data, ke project Laravel kita di project SPP, tapi disimpan di folder publik, paste seperti ini. Nah, tadi sudah selesai. Kita coba halaman yang tadi kita buat, halaman login ini, kita refresh. Nah, ternyata belum sesuai harapan. Kenapa? Karena filenya belum kita rubah. Sekarang silahkan mari kita rubah. Buka file form login CSS, buka form login CSS, kita perbaiki. Apa yang harus kita perbaiki? Yang pertama adalah ini kita tidak memerlukannya, boleh kita buang. Ya, inilah letak file CSS nya terletak di folder publik, berarti kita garis miring, artinya dia folder publik CSS. Nah, seperti ini. Garis miring itu mewakili folder publik CSS, berarti di sini ada folder CSS. Ya, ada bootstrap min CS, berarti di sini ada file bootstrap min CSS. Nah, di sini sign in pun sama. Garis miring berarti menandakan folder publik, sign in berarti dia di luar folder ini, file ini. Maka sekarang kita refresh saja, refresh, maka hasilnya sudah tampak lebih baik. Nah, silahkan diganti logonya, ya, logo ini diganti, terserah. Bagaimana menggantinya? Siapkan folder publik di sini, create new project, new folder untuk menyimpan gambar di sini. Saya punya file gambarnya, saya akan mengambilnya di sini yang sudah ada, project Laravel publik, logo yang PNG, saya ambil yang PNG. Silahkan Anda cari sendiri. Saya simpan di folder publik, disimpan di folder gambar di sini. Nah, bagaimana memanggilnya? Memanggilnya berarti kita ganti logonya, image ini akan saya ganti. Nah, dengan seperti ini. Garis miring berarti folder publik, gambar berarti folder gambar, garis miring logo titik PNG. Maka simpan dan di refresh halamannya akan tampak seperti ini. Silahkan diganti, please sign in diganti dengan login. Silahkan login di sini. Email address kita ganti dengan username karena tidak menggunakan email loginnya, ya. Di refresh seperti ini. Terus kita input email, ini bukan tipenya, bukan email, kita ganti dengan teks karena username kita tidak menggunakan email. Ini ID biarkan saja, passwordnya diganti dengan username. Ini ketika di refresh ini akan berubah menjadi username dan password. Nah, yang ID kita biarkan tapi kita copy seperti ini, simpan di sini jadi input user dan ID-nya diganti dengan name. Input password pun kita copy, kita simpan, namanya ganti dengan name. Apa tujuannya? ID itu hanya untuk keperluan CSS, name dan name itu untuk keperluan PHP-nya. Maka ketika di refresh ini hilang. Remember me itu bukan boleh kita ganti. Misalnya untuk yang project pengaduan bisa diganti dengan rep daftar atau buat akun, diganti dengan buat akun. Nah, untuk yang kasus pengaduan masyarakat dan kasus lelang seperti ini, diklik buat akun maka akan keluar tombol create akun. Sign in-nya kita ganti jadi kota login, misalnya di sini login. Nah, kalau mau mengganti warna tinggal mengganti CSS-nya saja, kelasnya misalnya warna hijau sukses seperti ini.
warna merah berarti danger. Nah, seperti ini. Anda silahkan suka-suka Anda yang mana. Silahkan yang kuning kita gunakan warning seperti ini. Kalau yang biru muda kita gunakan info seperti ini ya. Kita gunakan yang mana terserah, kita gunakan danger saja misalnya seperti ini. Nah, ini kita ganti teks ini, kita ganti dengan nama masing-masing. Silahkan developed by seperti ini. Nah, sekarang apa yang kita belum lengkap ini kita tambahkan di bagian di bawah form, kita tambahkan CSRF feed seperti ini. CSRF feed seperti ini. Tidak, ketika di refresh tidak akan tampak, namun ketika kita klik kanan view page source akan tampak ini input hidden name, token, dan value. Ini yang kita akan membuat ini menghasilkan ini. Form login kita modifikasi, metodenya menjadi post, metode menjadi post, dan actionnya pada saat diklik submit kita akan menjalankan ke sini petugas cek login. Jadi menjalankan root petugas cek login. Nah, simpan di sini, maka ketika di refresh, nah ini ada yang belum berubah bagian sini, kita ganti di bagian title, ganti aplikasi SPP versi 0.1.0. refresh, berubah. Kita coba saja, usernya admin, passwordnya 123, login, maka dia akan menjalankan root petugas cek login. Ini artinya error. Kenapa? Karena tidak ditemukan root petugas cek login. Jadi solusinya kita masuk ke web, di sini membuat root baru. Root metodenya bukan get tapi post karena sumbernya dari form. Ini yang membuat error bagian sini. Cek petugas cek login masih di sini, tapi di sininya cek login petugas. Jadi root petugas cek login itu menjalankan petugas controller, di mana di dalam petugas controller terdapat metode cek login petugas. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke petugas controller, buat metode baru, public function cek login petugas. Sini, maka ketika di refresh atau di back dulu, admin passwordnya 123, cek login petugas. Ini ada yang salah. Kenapa? Oh, maaf, cek login petugas di sini tidak ada titik koma. Kita refresh, kosong. Kenapa? Karena di sini juga kosong, ada controllernya tapi kosong. Nah, di sini asumsinya bahwa passwordnya benar, jadi kita larinya ke dashboard. Di sini kita buat dulu return view. Sini kita bikin ke folder petugas, garis miring view, garis miring home. Nah, di sini akibatnya kita harus diminta membuat file home.build.php di folder view petugas, result view petugas. Maka ketika di refresh akan tampak seperti ini, error. Nah, ini petugas home tidak ada. Jadi langkah selanjutnya adalah kita membuat file baru di petugas, di result, di view, di petugas, di view, di petugas, membuat file baru. Anda klik petugasnya di sini, klik plus filenya ini,
home titik petugas dot blade titik php. Maka ketika di refresh dia akan menjadi blank putih, artinya filenya ketemu namun isinya kosong. Isinya apa yang kita buat? Di sini kita akan membuat template blade untuk master template. Di sini kita buat extendnya adalah petugas, berarti di folder petugas di view ada master filenya seperti ini, dan ada sectionnya adalah judul di sininya adalah isinya adalah dashboard petugas. Sini simpan dulu, kita refresh halamannya dan dia error meminta file master di dalam folder petugas. Nah, file master inilah tampilan utama dashboardnya. Kita lihat di sini. Oke. Maka bentuknya akan seperti ini. Nah, bentuknya akan tampak seperti yang kita gunakan. Yang ini dashboardnya. Nah, caranya yang sama seperti tadi, dibuka dulu filenya, kemudian diklik kanan, kemudian di view page source seperti ini. Nah, di sini balik lagi ke di sini, kita buat file baru di resource view petugas. Nama filenya adalah sesuai permintaan di sini, master.blade.php. Apa isinya? Isinya adalah template ini, diklik kanan, view page source, kemudian copy, paste di sini, simpan. Nah, sekarang mari kita refresh halaman web yang error tadi seperti ini. Maka masih berantakan, berarti kita harus memperbaiki CSS-nya. Oke, kita lihat ke atas. Ini tidak perlu, ini juga kita tidak membutuhkannya. Detailnya kita ganti dashboard aplikasi SPP. CSS nya kita ganti seperti ini, di public, di folder CSS ada web. Ketika di refresh tampak seperti ini. Nah, ada yang belum, ada yang kurang. Yang kurang, dashboard CSS ini belum ada filenya. Kita ambil dari sini, Anda diklik kanan, save link as. Maaf, saya ulangi. Pada saat Anda view page source halaman dashboard ini, klik kanan view page source. Di bagian sini di baris 18 ada dashboard CSS. Nah, Anda klik kanan, save link as, simpan di folder tadi, Laravel project, ke SPP, ke public, ke folder sini saja nggak apa-apa. Namanya adalah dashboard.css. Nah, berarti Anda lihat di sini, tambahkan saja garis miring karena dia di public. Ketika di refresh akan tampak seperti ini. Sudah selesai. Kita buang bagian-bagian yang tidak perlu, kita membuang ini dashboard share. Nah, kita buang yang bagian share, tombol share ya, kita buang di sini. Oke, saya gulung dulu layarnya, toggle world wrap ini ya. Ini ada tombol di sini ada tombol, nah ada tombol share and export. Nah, di sini ada share export di switch. Nah, ini bagian sini buton, ketemu buton ini kita buang dari di bawah H1 sampai ketemu div yang ini. Nah, ini ada kita buang, hapus saja jadi seperti ini. Berarti kita membuang share-nya. Terus bagian grafik
bagian grafik ini adalah grafiknya di kanvas, ini kita buang. Ada di sini grafiknya, section filenya, section titelnya kita buang seperti ini, dan tabel responsifnya div kita buang sampai di blok sampai ketemu sebelum tutup garis miring main. Nah di sini ini adalah tabelnya, kita buang tabelnya, hasilnya seperti ini. Nah sekarang ini script yang sini yang untuk yang chart ini nggak perlu kita buang, graf karena grafiknya tadi sudah dibuang. Sampai sini script kita buang. Berikutnya ini JS nya ada di Bootstrap, kita ganti jadi /JS karena ada di folder public, ada folder JS, ada file ini, ada file Bootstrap CSS. Nah di sini ada public, ada JS, ada Bootstrap JS. Yang tidak kita miliki ini popper juga saya tidak perlu, kita buang saja. jQuery-nya kita download, caranya ya ini kita ambil di copy saja sampai sini ya, copy, simpan di sini, paste. Nah, akan keluar tampilannya seperti ini. Nah, Anda klik kanan save as aja, simpan di folder JS di sini, namanya samakan saja seperti ini, save, supaya mudah merubahnya. Di sini tinggal dirubah, dia dirubah di folder garis miring folder JS. Berarti ini public di folder JS, folder public, folder JS. Integrity dan course originnya kita buang saja karena ini sudah ada di lokal. Yang ini juga kita buang. Jadi kita cuman segini. Nah ini ada lagi untuk icon, Anda klik di copy saja ini, blok ke sini, copy. Buka lagi, simpan di tab yang baru, paste di sini, new tab, paste di sini, klik kanan, simpan di lokal di folder JS bareng dengan yang jQuery yang lain-lain, save, close saja karena sudah disimpan di lokal, diganti jadi slash, diganti garis miring, itu public, folder JS garis miring HTTP-nya dibuang sampai ke feeder min.js. Maka kita balik ke dashboard, hasilnya seperti ini. Nah, judul dashboardnya kita akan membuat jadi dinamis. Kita balik ke home, di sini kita bikin section judul dashboard petugas, maka di bagian master blade di sini kata-kata dashboard kita ganti dengan yield template yield. Nama yieldnya adalah berdasarkan home sini, judul, yield judul, maka simpan di sini, simpan. Dia akan berubah menjadi dashboard petugas. Jadi di sini untuk merubah-rubah tulisan dashboard petugas cukup merubah variabel judul menjadi apa di sini. Nah, sedangkan untuk halaman putihnya, nah di sini kita buat yield baru, add yield, nama yieldnya adalah konten. Nah di sini, maka di sini kita bikin konten, section baru untuk yield konten karena berbaris-baris, sectionnya menggunakan end section. Di sini saya tambahkan misalnya H3, selamat datang di aplikasi SPP SMKN 2 Kuningan, in H3. Maka apa yang kita simpan di section konten akan di load di bagian section di yield konten. Maka ketika di refresh tampak seperti ini. Kita mengganti namanya saja, company name berubah menjadi aplikasi SPP seperti ini.
menunya kita ubah. Ini ada iconnya kita buang. Nah di sini kita rubah ya, ini ada save report, kita ganti jadi love. Kita akan membuat seperti ini. Kita buang saja yang bagian integration, order dan lain-lain di sini. Maaf, sini ya, kita buang, kita menu sini, menunya kita rubah, integration dan lain-lain kita buang dari sini. Nah ini UL ketemu UL, ini kita buang, UL ketemu UL. Nah berarti yang dibuangnya sampai ke dashboard, sampai ke sini. Di refresh, oke, Ctrl U, ini dashboard, CSS bootstrap, ini udah ya, benar. Oke, nanti kita merubah tampilannya, menunya. Oke, sampai sini saja dulu. Nanti kita rubah menunya berdasarkan aplikasinya. Jadi kita sudah selesai membuat tampilannya, membuat halaman login petugas, URL-nya di petugas, passwordnya anggap usernya anggap admin, passwordnya 1 2 3, anggap asumsi login berhasil, maka tampilannya ke sini selesai. Nah nanti kita akan membuat proses loginnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.